Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Brusis? Semoga Brusis semua baik-baik saja ya, sehat walafiat selalu. Brusis, sharing story kali ini ceritanya saya tidak mengalami langsung, tapi saya diceritakan langsung oleh saksi hidup dan pelaku kisah ini ya. Sebut saja ya namanya apa, teman saya ini, bestinya namanya Dedi, dan teman saya yang menceritakan itu namanya Mang Dadang. Sebut aja Mang Dadang ya. Mang Dadang. Singkat cerita Alkisah, waktu itu Mang Dadang sama Mang Dedi itu adalah besti, soulmate, teman sejati di kampung. Ya, teman macam-macam ya, teman nonton wayang golek, teman mancing ikan ya kan. Aku suka film Teman main bola, teman keluyuran macam-macam gitulah, ini besti soulmate. Nah, itu waktu masih mereka muda, waktu masih sekolah ya. Nah, tiba akhirnya mereka ketika lulus SMA, mereka pada merantau masing-masing. Ya, Mang Dadang ini ke kota Bogor. Nah, Mang Dedi ini tahu ke Tangerang, tahu ke Bandung waktu itu ceritanya, lupa saya. Lupa. Nah, suatu hari Mang Dadang ini pulang kampung karena udah lama ya, nggak tahu ya, beberapa tahun mungkin ya, atau setahun itu nggak ketemu lah, minimal kalau lebaran tetangga kampung pasti ketemu ya. Nah, karena saya udah 1 tahun nggak ketemu, ada perasaan kangen Mang Dadang deh, kangen aku juga. Iya, Mang Dedi gimana nih, udah pulang belum lebaran gitu kan. Nah, sama aku kalau ditinggalin ayah pasti kangen kalau nah tidur. terus gitu ya, iya. Gitu ya. Terus dengerin. Nah, tiba-tiba ketika Mang Dadang ini lagi kangen mikirin si Mang Dedi, tiba-tiba datenglah si Mang Dedi ini naik beca. Assalamualaikum, itu. Waalaikumsalam, weh. Ucuk dicinta ulam tiba. Ded katanya, Dedi katanya. Ayo masuk. Nah, maka akhirnya Mang Dedi dimasukin ke Mang Dadang. Kok masukin? Maksudnya disuruh masuk. Disuruh masuk ke rumah. Nah, ada yang hal aneh deh ketika Mang Dedi udah masuk di dalam rumah. Nah, terus ada suara-suara tukang beca ngegerutu gitu. Mana sih orang ini? Masya Allah, astagfirullahaladzim gitu. Nah, si Mang Dadang karena rumah di kampung kan agak lebar-lebar ya, luas gitu, jadi jauh nggak kelihatan, nggak ngeh si Mang Dedi itu naik beca atau enggak. Nah, Mang Dadang turun menyamperin suara-suara itu. Naon wah katanya. Ini tadi orang naik beca, tahu-tahu turun hilang kayaknya. Iya, makhluk halus katanya. Nah, cuman Mang Dadang nggak tahu kalau itu temennya deh, yang udah meninggoy. Iya, udah meninggoy. Nah, padahal dia di rumah, depan rumah, nggak tahu Mang Dadang itu. Sing sabare wah katanya, kata teman ayah. Ayah tahu bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ayah nggak Bahasa bilang Sunda. tadi. Nah, terus sing sabare wah biar engke loba rezeki, kata Mang Dadang. Nuhun makasih. Nah, akhirnya tukang becanya pulang. Nah, terus ini Mang Dadang akhirnya ngobrol sama Mang Dedi. Gimana kabar bro, friend gitu kan. Gimana? Aku jadi merinding. Gimana friend itu? Baik gini, sikat cerita. Nah, akhirnya ibunya denger ada temen Dang katanya. Bu, nyen kopi tuh. Bikin katanya. Akhirnya lah dibikinin kopi 2 sama disuguhin kacang Harus suka kacang. Kacang makan. Tapi aku nggak suka kacang katanya, Jawa sama Sunda. ada yang aneh deh pas lagi makan kacang itu.
kulitnya mah pada jatuh-jatuhan di bawah bale-bale, kan pakai bale-bale bambu yang agak lebar itu, yang ini bolong-bolong. Terus kopinya mah diminum tapi nggak berkurang, aneh kata si Sopian. Cuman ngebatin nggak kesampean dia ngomong nanyain, kok lu nggak diminum kopinya, kagak, biarin aja gitu kan. Nah yang aneh lagi ibunya, ini dia ayang ngap, ibunya nyiapin kopi terus dengerin dari dalam gitu. Penasaran deh, itu si Dadang apa ngambil itu Barbie pantatnya sakit. Si Dadang ngobrol sama temennya, asa ngobrol dari tadi kok nggak ada orangnya, kemana? Penasaran si ibunya gitu kan. Nah terus ibunya karena biarin aja, mungkin keluar beli rokok atau apalah gitu kan. Nah terus singkat cerita deh, Mang Dedi karena lama nggak ketemu sama Mang Dadang, Dang kumaha yeuna ye, kan itu maghrib dia datangnya itu deh, sampai habis maghrib gitu kan. Habis maghrib, ya habis maghrib sampai isya. Terus kumaha ye, kita nonton bioskop yuk katanya. Oh ya asik, oke ayo. Habis isya ya kita berangkat. Ya bisa, mereka sholat isya. Emang boleh? Akhirnya nonton bioskop di kota mereka lah, nggak tahu naik motor atau nggak naik angkot, nggak diceritain waktu itu. Nah terus singkat cerita kamu nonton kelihat sono. Nah singkat cerita mereka berdua, Mang Dedi sama Mang Dadang, mereka pergi ke tempat bioskop di kota mereka gitu kan. Nah terus sampai akhirnya ngantri nonton bioskop, seru deh. Dia duduk berdua deh di dalam. 11 ya? Iya, bukan 11 malah sebelahan. Iya. Kok 11. Nah mereka duduk sebelahan gitu. Asik nonton pang. Wah. Gak ada seremnya kok. Serem ceritanya. Seru ngakak gitu kan. Pokoknya hehehe ha gitu kan. Sampai akhirnya deh dengerin. Nah, ini udah mulai mau akhir cerita nih. Filmnya udah mau habis nih, tinggal berapa menit gitu terus finishing lah ya, cerita akhir gitu kan. Nah, Mang Dedi tiba-tiba deh dia minta izin sama Mang Dadang. Dang, orang reki heula nya gitu. Apa maksudnya? Artinya mau pergi dulu. Bukan, mau pipis. Dang, saya mau pipis dulu ke toilet ya. Ayo jangan pakai bahasa Sunda loh. Kan ini ceritanya. Tapi Bebe belum bisa. Oh iya deh. Enak aja ngomong. Ya udah, terus akhirnya ya udah, orang nungguan di mana nih? Kurang. Saya nungguin di mana nih, Dad, katanya. Udah tungguin di sini aja, duduk aja. Ntar orang balik ke situ deh, katanya. Ntar saya balik lagi ke situ, katanya. Katanya. Nah, iya. Akhirnya Mang Dedi ke toilet, Mang Dadang nungguan di kursi bioskop. Bioskop biasa. Nah, sampai akhirnya itu penonton filmnya udah bubar. Filmnya udah habis, semuanya udah bubar. Nah, filmnya udah selesai, orangnya bubar, habis, tinggal Mang Dadang sendiri deh. Dikunci nggak itu? Kagak, kan belum. Nah karena tinggal sendiri, dia akhirnya berinisiatif ke toilet nyariin Mang Dedi. Gitu deh. Nah Mang Dedi cari kagak ada. Terus akhirnya dia balik lagi ke kursi itu kan. Ditegur sama itu orang film, Mas bade naon ya nungguan sahan. Pak punten ya, saya tadi nungguan temen berdua, katanya ke toilet. Coboy tari di luar katanya. Nya, cariin lah dia di luar, celingak celinguk kesana kan dek. Kagak dapet nungguin lama, nanya ke tukang kardus yang lihat ini enggak, orang-orang yang mungkin kayak ayam bajunya kotak-kotak putih kecil. Kayak ayam gitu kan, yang baju lebaran. Misalnya kayak kamu, bajunya kaos abu-abu. Ini hitam keabuan. Abu bakar gitu. Iya, aku emang terus dibakar. Iya, terus kayak abu bakar. Terus Nabi dong. Singkat cerita,
akhirnya karena nunggu lama dan nyari kemana-mana nggak ketemu, diputuskanlah sama Mang Dadang pulang deh. Pulang karena waktu itu udah malam ya, kan namanya di perkampung kota kecil gitu kan, kalau jam-jam 10-11 itu kan 11 lah ya, 11 lewat itu kan, apalagi udah nyampe jam 11-12 itu udah malam deh akhirnya. Ya iya, namanya Ya cepet. dia karena waktu itu juga belum ada HP, belum bisa nanya SMS-an, belum ada deh. Ya iya, masih zaman dahulu. Iya, terus akhirnya pulang. Ya udahlah, saya pulang, saya tidur, diputusin Mang Dadang tidur. Dia berpikiran nanti besok siang baru mau nyamper ke rumahnya. Nah, singkat cerita deh, akhirnya pagi datang menjelang fajar subuh datang. Mang Dadang bangun sholat subuh, bla 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 bla, kasih makan ayam, nyapu ngepel. Pekerjaan rumah, bantu orang tua gitu kan. Nah, ketika siang apa sore lah itu nggak diceritakan ya. Pada hari itu, keesokan harinya ya, akhirnya Mang Dadang itu berinisiatif ke rumah Mang Dedi. Mang Deding. Iya, Mang Dedi mau nanyain kabarnya bagaimana semalam ceritanya bisa hilang di bioskop. Begitu. Diambil setan. Nah, terus akhirnya singkat cerita nggak tahu pagi, nggak tahu siang, nggak tahu sore ya. Nah, mungkin sore sih kalau dengar ceritanya karena pas tahlilan. Nah, akhirnya Mang Dadang ke rumah Mang Dedi, sampailah assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarga pada tahu, Abdurrahman kenal. Asopian katanya. Dadang kok Asopian. Dadang salah ya. Jangan gelitikin juga. Ya terus akhirnya, oh iya Bu katanya. Ini mau ngajak main, bukan ngajak main. Ini mau ketemu sama si Dedi katanya. Dedi, Bang Dedi. Semalam soalnya nonton bareng sama saya katanya. Ketinggalan tuh kemana? Nggak bareng sama saya, katanya ke toilet katanya. Hah? Keluarganya begitu, astagfirullahaladzim. Dadang katanya gitu kan. Yang bener. Lah ini ada acara apa ini, kata Asopian. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadang, Mang Dedi teh, Dedi teh geus maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal. Iya, ternyata itu udah meninggal. Lah semalam siapa teh? Katanya astagfirullahaladzim gitu. Jadi semalam itu arwahnya Dadang itu nonton sama arwahnya almarhum Mang Dedi gitu. Masya Allah Bu, demi Allah, saya itu semalam ceritanya ya ini, katanya singkat cerita ini. Dedi itu ke rumah ke saya ngopi, ngobrol, minum kacang, rokok, akhirnya ngajak nonton bioskop sampai habis. Giliran mau habis dia nggak ada. Enggak, mau izin dulu permisi mau ke toilet, mau kencing gitu. Saya tungguin sampai film selesai, orang pada bubar, nggak ada. Akhirnya saya pulang. Nah ini makanya gini hari baru kesini pengen ngabarin, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah, Dedi katanya. Begitu bro, singkat cerita. Jadi inti hikmahnya Dek, teruslah berbuat kebajikan kepada siapa saja, perbanyak besti, teman baik seperti Mang Dedi sama Mang Dadang ini. Jadi kalau kita punya kebajikan, amal budi yang baik, amal budi kita itu dibawa sampai meninggal, sampai alam akhirat, ya kan? Tapi itu udah nikah belum? Belum. Hah? Belum semuanya, itu masih muda-muda. Nah terus yang kedua, ya dimanapun kita berada ya Dek, sadar atau tidak sadar, kita ingat atau tidak ingat, kita itu hidup berdampingan dengan dua alam. Satu di atas, satu di bawah. Iya, satu di atas, satu di bawah. Satu alam nyata, satu alam goib. Satu alam manusia, satu alam ono. Itu jadi 3. Jadi 3 kan. Nah, itu jadi kita harus 4 nih. Jadi kita harus bertetangga
berlaku sopan santun kepada siapa saja, kepada makhluk hidup, dan untuk menjalani bertetangga dengan dua alam ini kita memakai ilmu kebajikan, pakai ilmu agama yang sampaikan oleh Pak Ustadz, pendeta dan tokoh-tokoh agama kita, begitu deh. Jangan pakai dukun apa sih? Ya pokoknya gitu, tokoh-tokoh yang jahat jangan dipakai. Iya, itu gitu, haram. Iya, oke ya, udah ya. Jadi itu ceritanya Besti. Ini cerita yang dialami oleh teman, diceritakan langsung ke saya oleh saksi hidup dan pelaku. Judulnya terakhir nih. Nonton bioskop 21 bareng Besti. Yang udah meninggal. Almarhum Osram. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke Besti, Brosis. Salam sukses Brosis. Bye bye.